Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dik Permana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Inovasi Mandiri. Pada kegiatan MPLS kali ini, Bapak akan memperkenalkan kurikulum yang digunakan di SMK Inovasi Mandiri. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 atau K13. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang pengenalan kurikulum SMK Inovasi Mandiri. Yang pertama, apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. SMK Inovasi Mandiri menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2017. Di SMK Inovasi Mandiri memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, dan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Adapun struktur kurikulum untuk masing-masing kompetensi keahlian, yaitu yang pertama, struktur kurikulum akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di struktur kurikulum ini ada mata pelajaran. Mata pelajaran terdiri dari 3 bagian, yaitu ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk muatan nasional itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Bisa kalian lihat ya, di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti sampai dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sebelah kanan ini ada kelas 10, 11, dan 12. Kemudian di sini ada angka 3, 2, dan 4. Ini menunjukkan jumlah jam pelajaran setiap minggunya. Contoh pendidikan agama dan budi pekerti yaitu 3 jam pelajaran untuk 1 minggu. Nah, kalau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah 2 jam pelajaran atau setara dengan 2 kali 45 menit. Nah, di muatan nasional ini ada mata pelajaran yang hanya diajarkan di kelas 10 saja, yaitu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Jadi Sejarah Indonesia itu hanya ada di kelas 10 dengan jumlah jam 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sementara untuk mata pelajaran yang lainnya diajarkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian di muatan kewilayahan ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan juga ada mata pelajaran muatan lokal, bahasa daerah atau bahasa Sunda. Untuk seni budaya itu hanya diajarkan di kelas 10 saja. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu diajarkan di kelas 10 dan kelas 11. Kalau bahasa Sunda, muatan lokalnya diajarkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian lanjut ke muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan peminatan kejuruan
terbagi menjadi 3 bagian. Ada dasar bidang keahlian atau C1, ada C2 dasar program keahlian, kemudian ada C3 kompetensi keahlian. Untuk dasar bidang keahlian ini ada 4 mata pelajaran ya. Hanya diajarkan di kelas 10 saja. Begitu juga dengan C2 dasar program keahlian. Ini juga hanya diajarkan di kelas 10. Sementara itu untuk kompetensi keahlian yang terdiri dari 6 mata pelajaran, ini diajarkan dari kelas 11 sampai dengan kelas 12. Itu tadi struktur kurikulum akuntansi ya. Selanjutnya struktur kurikulum rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan ini sama dengan struktur kurikulum akuntansi dan keuangan lembaga ya. Bisa kalian lihat mata pelajarannya sama, jumlah jam pelajaran setiap minggunya pun sama ya. Yang membedakan adalah muatan peminatan kejuruannya atau mata pelajaran produktifnya. Dasar bidang keahlian untuk RPL itu ada 3 mata pelajaran ya. Bisa kalian lihat ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Kemudian C2-nya. C2 yang sesuai dengan jurusannya ini ada 4 mata pelajaran, sama hanya diajarkan di kelas 10 saja. Kemudian C3 untuk pemodelan perangkat lunak ini hanya diajarkan di kelas 11. Sementara pelajaran yang lainnya diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Itu struktur kurikulum untuk rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya yang terakhir ada struktur kurikulum teknik dan bisnis sepeda motor. Ini juga sama untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan. Mata pelajarannya sama, jumlah jam pelajaran per minggunya pun sama ya. Kembali yang membedakan adalah pada muatan peminatan kejuruan atau mapel produktifnya ya. Di C1, nah C1 untuk TBSM ini sama dengan RPL, ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, dan ada kimia. Nah kebetulan untuk TBSM, kelas 10 TBSM, mata pelajaran kimia, Bapak yang mengajarnya ya. Sementara untuk RPL, kimia itu nanti sama Ibu Mimi. Nah, selanjutnya C2. C2 yaitu dasar program keahlian. Ada 3 mata pelajaran, hanya diajarkan di kelas 10 saja ya. Kemudian di C3, nah untuk pengelolaan bengkel sepeda motor ini hanya diajarkan di kelas 12 saja. Sementara mata pelajaran yang lainnya diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Itu tadi mata pelajaran yang ada di masing-masing jurusan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Jadi selanjutnya pembelajaran di SMK Inovasi Mandiri. Nah, untuk jumlah jam pelajaran untuk kelas 10 per minggunya itu ada 48 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas 12 dan kelas 11 per minggunya itu 50 jam pelajaran ya. Dengan durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Nah, kalian nanti akan belajar itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi kita hanya 5 hari sekolah. Dengan contoh pembagian jam per harinya, Senin 10 jam, Selasa 11 jam, Rabu 11 jam, Kamis 10 jam, dan Jumat 8 jam. Itu contoh saja ya. Pembelajaran dimulai pukul 7. Jadi pukul 7 kalian harus sudah berada di kelasnya masing-masing. Kemudian setelah masuk ke kelas, nanti kalian langsung bersama teman
satu kelas, yaitu membaca Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek. Dan pembelajaran berakhir sampai pukul 16. Biasanya itu hanya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis saja yang sampai pukul 16 ya. Sementara hari Jumat kita hanya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022 kita melaksanakan pembelajaran daring atau online atau juga belajar dari rumah dengan menggunakan media Google Classroom ataupun juga dengan menggunakan Zoom Meeting atau bisa juga melalui WhatsApp grup mata pelajaran masing-masing ya. Nah, untuk proses BDR itu prosesnya adalah yang pertama, nanti Bapak dan Ibu guru akan mengirim materi secara online, baik itu di Google Classroom, di Zoom Meeting ya. Nah, kalian nanti akan mengakses tugas yang diberikan ataupun materi. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu bisa berupa PowerPoint, bisa berupa file Word atau PDF atau juga share video ya, video pembelajaran. Nah, nanti kalian ditugaskan untuk mengamati, memahami dan mempelajari materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu difoto dan bisa diupload di Google Classroom atau juga dikirim melalui WhatsApp dan lain-lain atau juga email ya, sesuai instruksi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, itu untuk pembelajaran di tahun 2021-2022. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah ya. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Nah, aspek penilaian itu ada 3 ya. Jadi nilai siswa diambil melalui aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Penilaian untuk sikap merupakan penilaian dengan menilai sikap peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi selama proses pembelajaran kalian juga dinilai sikapnya. Bagaimana kalian dalam berkomentar mungkin di video YouTube yang Bapak Ibu kalian share atau juga melalui Zoom Meeting ya, bisa terlihat sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran atau sikap tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas, apakah tepat waktu atau tidak, disiplin atau tidak kalian dalam mengikuti pembelajaran online nanti ya. Nah, sementara itu untuk penilaian pengetahuan, nilai siswa bisa diambil melalui tes tulis berupa ulangan harian ya. Kemudian penilaian tengah semester atau juga penilaian akhir semester dan juga ujian sekolah nanti di kelas 12 ya. Kemudian penilaian pengetahuan juga bisa diambil dari tes lisan atau juga penugasan ataupun portofolio ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, kemudian juga keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, atau juga keterampilan membuat teks ya,
atau juga keterampilan dalam menjawab soal lisan. Itu untuk aspek penilaian ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMK Inovasi Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.